Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa cemas, takut, atau bahkan sedih cuman gara-gara baca berita soal bumi yang makin panas? Atau waktu lihat video es kutub mencair, hutan terbakar, hewan-hewan kehilangan habitatnya. Terus muncul pikiran kayak, nanti anak cucu kita tinggal di mana ya? Atau, kok dunia kayaknya makin rusak ya tiap tahun? Nah, kalau pernah ngerasain kayak gitu, kalian gak sendirian. Rasa cemas tentang masa depan bumi ini sekarang udah punya nama loh. Climate anxiety atau kecemasan iklim. Dan walaupun belum semua orang mengebahas ini secara terbuka, tapi sebenarnya ini nyata dan dirasain banyak orang, terutama generasi kita. Sekarang coba kita bayangin sebentar ya. Kalian bangun pagi, buka media sosial. Terus nemu postingan tentang suhu bumi yang katanya udah naik lebih dari 1 derajat sejak era industri. Terus ada lagi berita soal kota-kota yang bakal tenggelam, gagal panen, atau cuaca ekstrim yang makin sering terjadi. Belum lagi video anak muda dari berbagai negara yang nangis sambil ngomongin krisis iklim karena mereka takut kehilangan masa depan. Rasanya kayak, apa yang bisa kita lakuin sih? Kita ini siapa? Bisa apa? Nah, disinilah biasanya climate anxiety mulai muncul. Ini bukan cuma tentang sedih karena lihat bumi rusak, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang ketakutan yang terus-menerus. Kadang muncul pas kita lagi sendiri, pas lagi nyetir, lagi ngopi, atau bahkan lagi nonton film. Pikiran kayak, buat apa sih kerja keras kalau bumi aja udah gak stabil? Atau, nanti aku punya anak gimana kalau dunia udah gak layak ditinggali? Itu semua termasuk gejala climate anxiety. Kalau kita pikir-pikir lagi, rasanya lucu ya. Dulu kita belajar di sekolah soal cuaca, tentang efek rumah kaca, terus disuruh nanam pohon atau bersihin sampah. Tapi makin kesini, masalahnya nggak sesederhana itu. Kita mulai sadar bahwa yang kita lawan bukan cuma sampah plastik di sungai, tapi sistem besar yang terus-terusan ngambil dari alam tanpa mikirin dampaknya. Dan ketika kita sadar, kita pun jadi merasa kecil. Kayak ngelawan monster raksasa pakai sendok plastik. Gak imbang. Tapi sebelum kita tenggelam dalam rasa takut dan putus asa, saya pengen ajak kalian untuk duduk bareng, tarik napas dalam-dalam, dan pelan-pelan ngobrolin ini. Karena kadang, cara terbaik buat ngadepin rasa takut itu bukan dengan lari, tapi dengan paham, dengan ngerti. Dan dari sana, baru kita bisa mutusin langkah selanjutnya. Pertama, mari kita samain dulu pemahaman tentang kata anxiety. Dalam bahasa yang gampang, anxiety itu rasa cemas yang muncul karena kita mikir tentang hal-hal yang belum tentu kejadian. Tapi otak kita udah muter-muterin skenario terburuknya. Kayak misalnya kita takut gak keterima kerja, padahal belum juga daftar. Nah, dalam konteks perubahan iklim, anxiety ini muncul karena kita kebayangin dunia yang penuh bencana, banjir, kekeringan, kelaparan, perang, karena rebutan sumber daya, dan semua itu rasanya udah di depan mata. Padahal mungkin sebagian belum kejadian, tapi pikiran kita udah keburu panik. Sekarang pertanyaannya, wajar gak sih kita punya climate anxiety? Jawabannya, wajar banget. Justru aneh kalau kita gak merasa apa-apa sama sekali. Karena artinya kita udah terlalu kebal atau malah udah gak peduli. Jadi kalau kalian pernah merasa takut, ngerasa sedih, bahkan sampai gak bisa tidur mikirin bumi, itu artinya kalian peka. Kalian masih punya empati. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Tapi, kekuatan itu harus kita arahkan biar gak jadi beban yang numpuk di dalam kepala. Saya pengen kalian bayangin begini. Misalnya kalian lagi jalan di hutan, terus lihat api kecil mulai nyala di balik semak. Kalau kalian punya empati, pasti kalian ngerasa panik, kan? Karena tahu kalau nggak cepat ditangani, bisa jadi kebakaran besar. Nah, climate anxiety itu semacam reaksi alarm dari otak kita. Tapi yang jadi masalah, kadang alarm ini nggak punya tombol off. Jadi, terus bunyi. Tiap hari, tiap kita lihat langit yang makin panas,
atau berita soal banjir, alarm itu nyala lagi. Tapi apa kita harus nyalain alarm itu sendirian terus-terusan? Enggak juga. Kita bisa mulai belajar matiin alarmnya sebentar. Bukan buat cuek, tapi buat jaga energi kita sendiri. Karena apa gunanya kita peduli kalau akhirnya kita tumbang? Apa gunanya kita cinta bumi tapi benci sama diri sendiri karena ngerasa gak cukup berjuang? Kadang kita butuh berhenti sejenak. Duduk, ngelihat langit, dengar suara angin. Ngerasa bahwa meskipun bumi sedang terluka, tapi dia belum menyerah. Dan selama bumi belum menyerah, kita pun punya alasan untuk terus bergerak, sekecil apapun itu. Sekarang saya pengen ngajak kalian mikir, apa aja sih hal kecil yang bisa kita lakuin tanpa bikin kita tambah stres? Karena kadang kita mikir solusi harus besar, harus revolusi, padahal seringkali perubahan dimulai dari hal-hal yang sederhana, kayak belajar memilah sampah, atau bawa botol minum sendiri, atau ngobrol sama teman tentang perubahan iklim, bukan buat menakut-nakuti, tapi buat saling nguatin. Buat ngerasa, oh ternyata aku gak sendirian. Satu hal yang perlu kita camkan adalah, rasa takut bisa berubah jadi kekuatan kalau kita tahu caranya. Sama kayak orang yang takut ketinggian, tapi akhirnya bisa terbangin pesawat. Atau orang yang takut gagal, tapi tetap berani mulai bisnis kecil-kecilan. Climate anxiety pun bisa kayak gitu. Bisa jadi bensin yang ngedorong kita buat peduli, buat lebih sadar, dan buat hidup lebih bertanggung jawab. Tapi ingat ya, hidup gak cuma soal perjuangan. Kita juga butuh istirahat. Butuh momen untuk gak mikirin dunia, tapi mikirin diri sendiri. Karena kita bagian dari alam ini juga. Kalau kita rusak, maka perjuangan itu pun ikut lemah. Jadi jangan ngerasa bersalah kalau sesekali kalian pengen istirahat dari berita buruk. Bukan berarti kalian gak peduli. Kalian cuma lagi isi ulang. Dan kalau kalian merasa climate anxiety ini makin berat, sampai ganggu aktivitas harian, jangan ragu cari bantuan. Ngobrol sama temen. Konsultasi ke profesional. Karena kita gak harus tanggung semuanya sendiri. Bumi aja butuh hutan buat bernapas, apalagi manusia. Kalian tahu nggak? Kadang rasa takut itu muncul karena kita merasa kehilangan kendali. Tapi kita lupa bahwa kendali itu bisa kita ambil kembali, sedikit demi sedikit. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita berbicara, sampai cara kita memilih gaya hidup. Dan meskipun nggak semua hal bisa kita ubah, tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap peduli dengan cara yang gak bikin kita hancur. Saya tahu perubahan iklim itu bukan hal yang gampang. Dan rasa takut itu kadang datang diam-diam pas kita lagi sendiri. Tapi saya juga tahu manusia itu makhluk paling tangguh di bumi ini. Kita bisa nyiptain teknologi luar biasa. Kita bisa sembuhin penyakit. Kita bisa bangkit dari bencana. Jadi saya yakin kita juga bisa hadapi ini. Bukan dengan sempurna, tapi dengan sadar. Dengan hati yang peka, tapi tetap kuat. Dengan pikiran yang cemas, tapi tetap bergerak. Jadi kalau kalian hari ini merasa takut, ngerasa kecil, atau bingung harus mulai dari mana, itu gak apa-apa. Karena semua orang besar pun pernah merasa kayak gitu. Yang penting kalian terus jalan.